Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu bangun datar, yaitu bangun datar segitiga. Kita langsung mulai saja. Baik, di antaranya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kompetensi dasar dan kompetensi inti, tujuan, materi, dan yang terakhir adalah latihan. Memasuki yang pertama, yaitu kompetensi dasar dan kompetensi inti. Baik, materi segitiga ini merupakan salah satu materi pada kelas 7 atau kelas 1 SMP atau MTS atau sederajat yang diajarkan pada semester 2. Mata pelajaran matematika, materi pokok segi 4 dan segitiga, subtopik memahami jenis dan sifat segitiga. Yang pertama yaitu kompetensi dasar, diantaranya adalah sebagai berikut. 1.1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2.1 menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten dan teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah. 2.2 memiliki rasa ingin tahu, percaya diri, dan ketertarikan pada matematika, serta memiliki rasa percaya pada daya dan kegunaan matematika yang terbentuk melalui pengalaman belajar. 3.6 mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar dan menggunakannya untuk menentukan keliling dan luas. Kemudian 3.8 menaksir dan menghitung luas permukaan bangun datar yang tidak beraturan dengan menerapkan prinsip-prinsip geometri. 4.7 menyelesaikan permasalahan nyata yang terkait penerapan sifat-sifat segitiga. Selanjutnya adalah kompetensi inti. Di antaranya adalah sebagai berikut. KI yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yaitu toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. KI yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kita kembali lagi menuju pembahasan yang kedua, yaitu tujuan. Tujuan pembelajaran diantaranya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menunjukkan perilaku disiplin dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran, kreatif dan pantang menyerah dalam memahami jenis-jenis segitiga, sifat segitiga, luas segitiga, dan keliling segitiga. Baik, memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu materi. Kita langsung saja. Nah, jadi teman-teman, apa itu segitiga? Ya, segitiga adalah poligon yang memiliki tepat 3 buah sisi. Jenis atau macam-macam segitiga terbagi berdasarkan panjang sisi, besar sudut, serta panjang sisi dan besar sudut. Jumlah ketiga sudut segitiga adalah 180 derajat. Selanjutnya, pada segitiga memiliki beberapa garis-garis istimewa, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada gambar segitiga ABC di sini kita memiliki garis CT, di mana garis CT merupakan garis tinggi suatu segitiga. Nah, jadi garis tinggi adalah garis lurus yang menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya secara tegak lurus, seperti yang
dapat kita lihat dalam gambar bahwa garis CT merupakan tegak lurus dengan garis AB. Seperti itu. Kemudian garis istimewa yang kedua adalah garis AQ. Garis AQ merupakan garis berat suatu segitiga. Jadi garis berat adalah garis yang menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya dan membagi sisi itu menjadi dua bagian sama panjang. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwasannya panjang CQ sama dengan panjang QB. Seperti itu. Kemudian untuk garis istimewa selanjutnya adalah garis SP, yang dimana garis SP merupakan garis sumbu suatu segitiga. Garis SP yang berwarna kuning ini ya, jadi garis sumbu adalah garis lurus yang menghubungkan satu titik pada segitiga dengan sisi di hadapannya dan membagi sisi tersebut menjadi dua bagian sama panjang secara tegak lurus. Nah, jadi perbedaan antara garis sumbu dengan garis tinggi adalah untuk garis sumbu itu membagi sisi di hadapannya, yaitu berarti yang tegak lurus yaitu AB secara sama panjang. Jadi kita mengetahui bahwa panjang AP sama dengan PB. Kemudian yang terakhir adalah garis BR, yaitu yang berwarna biru. Garis BR merupakan garis bagi suatu segitiga. Jadi garis bagi adalah garis yang menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya dan menjadikannya dua sudut yang sama besar. Nah, kita mengetahui bahwa garis BR membagi sudut B secara sama besar, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa sudut ABR sama dengan sudut RBC. Baik, selanjutnya adalah macam-macam segitiga berdasarkan sisi, yaitu ada 3. Yang pertama adalah segitiga sama kaki, yang kedua adalah segitiga sama sisi, dan yang terakhir adalah segitiga sembarang. Segitiga sama kaki itu merupakan segitiga yang memiliki dua sisi yang sama panjang, yaitu apabila kita melihat dalam gambar segitiga PQR, di mana sisinya yang sama panjangnya itu sisi PQ dan sisi PR. Kemudian segitiga sama sisi. Untuk segitiga sama sisi merupakan segitiga yang memiliki panjang ketiga sisinya sama. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa sisi yang ini memiliki panjang yang sama dengan yang di hadapannya dan di sebelahnya, seperti itu. Kemudian untuk segitiga sembarang dapat kita lihat bahwa di sini memiliki panjang yang berbeda pada ketiga sisinya, maka kita sebut sebagai segitiga sembarang. Oh iya, tidak lupa juga bahwa segitiga sembarang ini juga biasanya memiliki sudut yang berbeda pula. Lanjut ke macam-macam segitiga berdasarkan sudutnya. Nah, ada 3 juga. Yang pertama adalah segitiga siku-siku, yang kedua adalah segitiga lancip, dan yang ketiga adalah segitiga tumpul. Untuk segitiga siku-siku merupakan segitiga yang memiliki salah satu sudut yang besarnya 90 derajat. Dan pada segitiga ABC kita mengetahui bahwa sudut B merupakan sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Kemudian segitiga lancip adalah segitiga yang memiliki ketiga sisinya yaitu sudut lancip. Jadi sudut lancip itu kurang dari 90 derajat. Dan yang terakhir adalah segitiga tumpul, yang dimana segitiga tersebut memiliki salah satu sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Dan dalam gambar ini kita dapat mengetahui bahwa sudut B merupakan
sudut tumpul yang besarnya lebih dari 90 derajat. Selanjutnya adalah keliling dan luas segitiga. Yang pertama adalah luas. Luas segitiga adalah setengah dikali A dikali tinggi. Jadi A itu merupakan alas segitiga dan T adalah tinggi segitiga. Bisa dilihat dalam gambar, A adalah yang di bawah alas atau yang berada di bawah segitiga ya. Kemudian untuk T-nya itu merupakan garis yang tegak lurus dengan sudut di hadapan sisi A. Begitu. Kemudian adalah keliling segitiga, maka tinggal kita tambahkan sisi-sisinya, yaitu ada sisi A ditambah sisi B, kemudian ditambah sisi C. Nah, selanjutnya untuk lebih memahamkan pemahaman kita terkait segitiga, kita latihan dengan mengerjakan kuis. Latihan yang pertama berikut ini adalah jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya, kecuali tadi kita sudah pelajari apa saja sih segitiga yang berdasarkan besar sudutnya, yaitu segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku. Maka untuk jawaban dari soal tersebut adalah segitiga sembarang. Ya, benar sekali. Baik, untuk latihan yang kedua adalah garis PQ adalah garis apa nih pada segitiga. Nah, garis PQ merupakan garis yang tegak lurus ya dengan sisi AB dan membagi sisi AB menjadi sama panjang. Maka dapat kita simpulkan bahwa garis PQ merupakan garis sumbu. Ya, benar sekali. Selanjutnya adalah perbandingan sudut-sudut dalam sebuah segitiga adalah 3:5:7. Besar sudut terbesar dari segitiga tersebut adalah, maka yang akan kita cari merupakan sudut terbesar, maka yang memiliki perbandingan 7. Nah, 7 per jumlah dari perbandingan seluruhnya, berarti 3 ditambahkan 5 ditambahkan 7 sama dengan 15, sehingga kita dapatkan 7 per 15 dikalikan besar sudut seluruh segitiga, yaitu 180, dan hasilnya adalah 84. Benar sekali. Ya, mungkin sekian presentasi saya pada hari ini. Semoga dengan adanya penjelasan dan pembahasan yang baru saja kita pelajari dapat menambah pemahaman kita semua mengenai materi segitiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.